Shalom saudara-saudari, selamat malam. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih sepanjang hari pertolongan Tuhan yang telah kuterima. Dan malam hari ini aku berkesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang membuka pikiran dan hatiku supaya apa yang menjadi kebenaran-Mu ini dapat menuntun langkah kehidupanku kepada jalan-Mu yang benar, sehingga rancangan-Mu boleh terjadi atas kehidupanku dan aku dapat menjadi manusia yang berguna di tengah masyarakat di mana aku berada. Berbicara bagiku, di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil di dalam Yesaya 6 ayat 1 dan 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Inilah aku, utuslah aku." Saudara-saudari, Tuhan tidak memerlukan kita. Kalau Ia memanggil kita untuk melayani Dia, hal itu adalah karena anugerah-Nya. Tidak jarang orang beranggapan bahwa Dia sedemikian hebatnya sehingga Tuhan memerlukan dirinya. Akibatnya, ia berpikir bahwa bila yang bersangkutan melayani Tuhan, maka dirinya telah berbuat jasa kepada Tuhan. Sikap ini menunjukkan bahwa ia lupa kalau sesungguhnya Allah adalah pribadi yang berdaulat. Karena Tuhan berdaulat, maka ia tidak memerlukan apapun dan siapapun juga. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, bila Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, hal itu bukan karena Dia memerlukan kita, namun karena anugerah-Nya yang besar di dalam hidup kita melibatkan kita untuk melakukan pekerjaan-Nya. Kebenaran tentang anugerah Tuhan inilah yang dicatat di dalam Yesaya 6. Di situ Yesaya melihat Allah menyatakan dirinya sebagai Raja alam semesta yang duduk di tahta yang tinggi menjulang. Artinya Dia adalah pribadi yang berdaulat dan maha kuasa. Kemudian Yesaya mendengar panggilan Tuhan untuk melayani Dia sebagai utusannya. Panggilan untuk melayani Tuhan ini merupakan suatu anugerah, sebab bila Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, maka Ia tidak memerlukan siapapun juga, termasuk Ia tidak memerlukan Yesaya untuk menjadi utusannya. Singkat kata, apabila Tuhan melibatkan Yesaya serta diri kita di dalam rencananya, maka hal itu adalah semata-mata karena anugerah-Nya. Itu sebabnya pada saat ini, bila kita terlibat di dalam melayani Tuhan, hendaknya kita mengucap syukur dan berbangga diri karena Tuhan melibatkan kita sebagai orang yang penting, sebagai orang yang terlibat di dalam rencananya yang mulia. Pertanyaannya adalah, bila Tuhan memakai Anda untuk melayani Dia, patutkah Anda menyombongkan diri? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku menyadari bahwa sesungguhnya hidupku ini hanyalah oleh karena anugerah-Mu. Apabila Engkau menyelamatkan aku dari dosa dan hukuman dosa, hal itu bukan karena aku layak untuk mengalaminya, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan-Mu belaka. Apabila Engkau memanggil diriku untuk melayani diri-Mu dan terlibat di dalam rencana-Mu, hal itu bukan karena Engkau memerlukan diriku, tetapi karena besarnya anugerah-Mu bagi diriku. Di dalam anugerah-Mu itu Engkau memberi kesempatan bagiku untuk mengisi hidupku secara bermakna dan tidak sia-sia. Dengan hati yang kagum kepadamu ya Tuhan, aku memuji nama-Mu. Dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, aku memohon pengampunan-Mu atas kecongkakanku. Tolonglah diriku ya Tuhan, agar aku hidup melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu dan tidak menepuk dada dan membanggakan diri atas kehebatanku. Tuhan, ajarlah diriku untuk senantiasa hidup dengan berharap kepadamu. Aku mempercayakan masa depanku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua harapan-harapanku, aku percaya bahwa tuntunan Tuhanlah yang terjadi atas kehidupanku. Aku menyerahkan orang-orang yang ada di sekitarku, keluarga besarku, orang tuaku. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikan mereka hati yang rindu haus akan Engkau, dan biarlah juga pengenalan akan Tuhan boleh bertambah-tambah atas kehidupan mereka.
Aku berdoa untuk bangsa dan negaraku. Berkati para pemimpin bangsaku. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat bertindak dengan bijaksana untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini aku kembali mengungkapkan pengakuan imanku kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pada malam hari ini. Untuk memberikan dukungan kepada kami, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.